Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, saya Vicencisco SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 SMA Negeri 2 Tambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan guru saya, Pak Yudi Yanusna SAG. Beliau adalah pengajar mata pelajaran agama Katolik di SMA Negeri 2 Tambua. Selamat siang, Pak Yudi, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, baik Pak Vincent. Bagaimana kabar Pak Vincent hari ini? Puji Tuhan, baik Pak. Jadi Pak Yudi, hari ini kita akan melakukan suatu kegiatan namanya percakapan pra-observasi. Yang mana kegiatan ini merupakan suatu kegiatan persiapan awal sebelum Pak nanti masuk kelas. Saya akan melihat bagaimana proses pembelajaran di kelas Pak. Ya baik. Jadi tujuan kenapa diadakan percakapan pra-observasi ini adalah agar Pak nantinya lebih siap dan juga lebih mempersiapkan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Jadi seperti itu ya Pak. Ya baik Pak. Jadi Pak, hari ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Pak Yudi. Ya baik Pak. Untuk pertanyaan pertama, nanti Pak Yudi pada saat Pak melakukan pembelajaran di kelas, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu ada dua, yaitu pertama, peserta didik mampu memahami diri sebagai makhluk pribadi yang unik dengan segala kemampuan dan keterbatasannya, sehingga mereka menerima diri dan bersyukur atas keberadaan diri sebagai manusia yang unik. Yang kedua, peserta didik mampu memahami jati diri sebagai perempuan atau laki-laki yang saling melengkapi dan sederajat, bersyukur kepada Allah yang menciptakan dirinya sebagai perempuan dan laki-laki, sehingga pada akhirnya menghargai sebagai perempuan atau laki-laki yang saling melengkapi dan sederajat. Jadi seperti itu Bapak, tujuan pembelajaran saya. Baik Pak, jadi apa yang saya tangkap dari Pak Yudi akan mempunyai dua tujuan pembelajaran ya. Ya Pak. Tujuan pembelajaran yang pertama itu peserta didik mampu memahami dirinya sebagai makhluk pribadi yang unik dengan segala kemampuan dan keterbatasannya, sehingga menerima diri dan bersyukur atas keberadaan diri sebagai manusia yang unik. Lalu yang kedua itu peserta didik mampu memahami jati diri sebagai perempuan atau laki-laki yang saling melengkapi dan sederajat, bersyukur kepada Allah yang menciptakan dirinya sebagai perempuan dan laki-laki, sehingga pada akhirnya menghargai sebagai perempuan atau laki-laki yang saling melengkapi dan sederajat. Begitu ya Pak. Jadi silakan nanti Pak Yudi memaparkan tujuan pembelajarannya ya. Pertanyaan berikut itu adalah tentang area pengembangan kompetensi apa yang hendak dicapai, yang ingin Pak kembangkan pada saat kelas. Baik Bapak. Jadi area pengembangan kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada dua, yaitu ada pengetahuan dan keterampilan. Di bagian pengetahuan itu nantinya mereka mampu mengetahui isi materi pengertiannya. Kemudian di bagian keterampilan itu mereka bisa membuat laporan dan akan mempresentasikannya seperti itu Pak. Oke baik Pak. Jadi maksud Pak tadi nanti Pak akan ada dua area pengembangan kompetensi ya Pak. Oke baik. Jadi yang pertama itu pengetahuan dan yang kedua itu adalah keterampilannya. Mungkin saya tidak salah seperti ini Pak Yudi. Jadi untuk pengetahuan itu sendiri, peserta didik itu akan memahami terlebih dahulu tentang konsep materinya, dan juga nanti di keterampilan itu peserta didik itu akan mempraktikkan melalui presentasi ya. Baik. Nah, Pak Yudi, untuk pertanyaan yang berikut ini adalah tentang
rancangan pembelajaran yang akan digunakan saat pembelajaran, mungkin seperti strategi pembelajaran, metodenya, ataupun model-model pembelajarannya. Adapun rancangan pembelajaran yang akan saya terapkan itu dari segi strategi ya. Itu adalah saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSI, kompetensi sosial emosional. Kemudian untuk metodenya nanti, saya akan menggunakan metode diskusi kelompok dan tanya jawab. Kemudian untuk model pembelajarannya, saya akan menggunakan model pembelajaran PBL. Itu Pak. Oke, baik. Jadi yang saya tangkap nantinya di kelas Pak itu akan menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, yang terintegrasi dengan KSI. Kemudian metode yang akan digunakan itu adalah metode diskusi kelompok, tanya jawab ya Pak. Sedangkan model pembelajaran itu menggunakan model pembelajaran PBL. Begitu ya. Jadi dalam pembelajaran pasti ada media ya. Kira-kira media pembelajaran seperti apa yang digunakan saat pembelajaran? Jadi begini Bapak, rencananya saya akan menggunakan media pembelajaran slide PowerPoint. Kemudian saya juga akan menggunakan video pembelajaran. Selain itu juga saya menggunakan LKPD yang akan saya bagikan dalam kelompok. Seperti itu Pak. Oke, baik, luar biasa ya Pak Yodi. Jadi nanti Pak Yodi akan menggunakan media pembelajaran seperti PowerPoint, video, dan juga LKPD dalam diskusi kelompok ya. Wah, luar biasa ya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir ya. Kapan Pak Yodi akan melaksanakan rancangan pembelajaran yang Pak Yodi sebutkan tadi? Baik Bapak. Adapun waktunya yaitu rencananya akan saya melakukan rancangan pembelajaran itu akan saya menggunakan kelas 10.3. Kemudian itu akan dilaksanakan pada jam pertama Bapak, yang tepatnya di hari Kamis. Jadi hari Kamis pada kelas 10.3 di jam yang pertama. Seperti itu Bapak. Oke, baik ya. Jadi Pak Yodi akan melaksanakan rancangan pembelajaran di hari Kamis ya, di kelas 10.3 jam pertama ya. Jadi nanti hari Kamis saya akan datang ke kelas Pak untuk melakukan supervisi terhadap Pak ya. Dan nantinya saya akan melihat proses pembelajaran seperti apa di kelas Pak. Kemudian nanti saya akan mencatat beberapa hal penting, dan nantinya setelah itu kita akan melakukan percakapan seperti ini lagi ya, di percakapan pasca observasi nanti. Baik Bapak, siap. Oke, baik, terima kasih ya. Sama Vincent. Baik, demikianlah hasil percakapan observasi yang telah dilaksanakan dan nantinya akan dilanjutkan dengan percakapan berikutnya, yaitu percakapan pasca observasi. Siap. Beri salam. Selamat pagi anak-anak semua. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Apa kabar anak-anak? Baik. Oke, semua sehat-sehat? Sehat. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita mengundang Tuhan untuk berdoa. Semua berdiri.
sebelum kita mulai pelajaran, ada yang lupa mau apa? Hadir semua, Pak. Satu orang saja alasannya. Keterangan ini Silviana Sriyanti Udius mau. Sakit. Nanti besok anak minggu lalu, pelajaran minggu lalu ada yang masih ingat? Masih. Minggu lalu kita berbicara tentang apa? Citra Allah sama dengan serupa sesama. Ya? Citra Allah. Ngomong tentang citra. Citra Allah. Kalau itu anak-anak, citra Allah kata lainnya, citra itu seperti apa? Citra. Sama. Serupa. Serupa. Coba satu orang yang suara. Ya. Sama atau serupa dengan Allah? Sama atau serupa dengan Allah. Pak kasih dua pertanyaan dulu ya. Siapa yang bisa sebutkan salah satu contoh saling mengasihi? Ya, Saling mengasihi antara satu sama lain. saling mengasihi antara satu sama lain. 100. Ya, Saling menolong sesama manusia. saling menolong sama manusia. 100. Oke anak-anak, itu pelajaran minggu lalu. Dan untuk hari ini, pelajaran hari ini kita akan belajar tentang ciptaan manusia dengan ciptaan yang lain. Matamu saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan tak menunggu. Saat masa berganti, tantangan kan kita hadapi, berandai tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Pancasila, kita bernafas sila-silanya, kita belajar Pancasila, ayo kita jago Indonesia. Dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas bergerak itu kita, berjuang dan harus berani, kita harus torehkan prestasi. Ini kesepakatan kelas. 1. Menjaga ketertiban kelas. 2. Sebelum atau sesudah pelajaran wajib berdoa. 3. Wajib mengikuti pelajaran agama dengan serius sampai selesai. Sepakat? Ya, sepakat. 4. Tidak boleh ribut saat KBM. Sepakat. 5. Tidak boleh tidur. Sepakat. Ini sepakat ya. Ya. 5. 6. Tidak boleh bolos. Sepakat. Berikut, tidak boleh main HP atau senyap saat KBM. Sepakat. Berikut, wajib mengerjakan tugas. Sepakat? Sepakat. Berikut, keluar masuk kelas wajib izin. Sepakat. Berikut, wajib mencatat pelajaran yang diberikan. Sepakat. Mengikuti pelajaran agama dengan rasa senang dan gembira. Sepakat. Hari ini kita belajar tentang manusia berbeda dengan ciptaan yang lain. Anak, bahasan hari ini apa? Materi hari ini kita belajar tentang manusia berbeda dengan ciptaan. Manusia berbeda dengan. Di sini
ada satu bahasa berbeda. Berbeda dengan kata lain apa? Tidak sama. Tidak sama. Lain dari yang lain. Lain. Kita manusia berbeda dengan cipta yang lain. Cipta yang lain itu seperti apa? Hewan. Hewan. Tumbuh-tumbuhan. Hewan, tumbuhan. Kenapa kita berbeda? Karena kita manusia mempunyai akal lebih, sedangkan kalau hewan mempunyai tidak mempunyai akal budi, mereka hanya punya apa? Hewan punya naluri. Kalau begitu, kita sebagai manusia harus punya tugas besar itu menjaga, memelihara Hewan. ya mereka cipta yang lain. Anak-anak, tentang pelajaran ini saya mengajak kamu semua untuk membuka kitab suci. Coba suci Kejadian semua tadi satu, sekarang semua. Saya minta anak-anak untuk semua baca sama-sama dulu. Membaca dulu kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai dengan 31 saja. Baca dulu. Itu baru Pak kasih pertanyaan-pertanyaan penuntun di situ. Semua sama-sama. Laki-laki ayat genap, wanita ayat ganjil. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, Allah melihat bahwa terang itu baik. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di darat, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Kita membaca sekarang pertanyaan pertama. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Terdapat dalam kitab Kejadian bab 1 ayat titik. Teman-teman angkat tangan. Oke, satu anak. Silakan. Berdiri. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Terdapat pada ayat berapa anak? 26. Oke, 100 tepuk tangan dulu. Baik, pertanyaan kedua, fokus. Tuhan Allah menciptakan kita manusia. Menciptakan kita memakai A. Semen, B. Tanah liat, C. Roh Kudus, D. Pasir, E. Batu. Silakan angkat tangan. Oke, anak yang di belakang. C. Roh Kudus. 100.
Pemberian salam. Terima kasih Bapak Guru. Kasih, silakan. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bersama saya Vincent Sisbuk SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 SMA Negeri 2 Tambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini saya kembali lagi dan tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan guru saya Pak Yurdianus Nak, SAG. Beliau adalah pengajar mata pelajaran agama Katolik di SMA Negeri 2 Atambua. Dan beliau adalah guru yang diobservasi pada proses pembelajarannya yang disupervisi akademik. Dan kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Selamat siang Pak Yurdi. Selamat siang Bapak Vincent. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan sehat Bapak. Bapak sendiri bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan sehat Pak Yurdi. Oke baik Pak, jadi kita kembali bertemu ya. Jadi pada pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Pak terkait proses pembelajaran yang sudah Pak lakukan di kelas 10.3 kemarin. Jadi tujuannya itu adalah untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah Pak lakukan. Baik Bapak Vincent. Ya, bisa ya Pak ya. Jadi pertanyaan yang pertama Pak, bagaimana perasaan Pak Yurdi setelah selesai melakukan pembelajaran di kelas? Perasaan saya setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran itu, awalnya saya merasa terganggu. Saya gugup Pak Vincent karena mungkin dilihat ya, tapi selama berjalannya waktu saya sudah terbiasa, jadi saya lebih santai Bapak dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi seperti itu Pak. Oke baik ya Pak, sangat bersyukur ya Pak karena kegiatannya berjalan dengan lancar dan merasa santai ya Pak. Ya, baik Bapak. Sekarang begini ya, dari proses pembelajaran yang Pak laksanakan kemarin, bisa Pak ceritakan kembali ya Pak, area kompetensi apa yang sudah Pak lakukan, kemudian seperti apa tanggapan-tanggapannya? Pak Vincent, dari hasil pembelajaran kemarin, area pengembangan kompetensi yang saya sumbangkan itu ada dua Pak. Yaitu yang pertama itu adalah pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Untuk mengetahui itu, siswa itu dapat mengetahui ayat-ayat kitab suci seperti apa, dan kemudian yang keduanya adalah peserta didik dapat membacakan ayat-ayat Alkitab dengan baik. Kemudian dari segi keterampilannya itu, peserta didik sudah mampu menjawab pertanyaan ayat-ayat Alkitab yang saya tanyakan. Begitu Bapak. Yang ini terjadi karena saya telah merancang pembelajaran terlebih dahulu melalui modul ajar yang sudah saya sesuaikan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE untuk memenuhi kebutuhan pelajar peserta didik. Seperti itu Bapak. Oke baik, jadi Pak Yurdi, ada beberapa kompetensi yang Pak lakukan. Adalah yang pertama pengetahuan, kemudian yang kedua itu adalah keterampilan dalam membaca Alkitab, dan juga untuk tahapannya itu Pak sudah membuat modul ajar, kemudian Pak juga sudah membuat media pembelajaran. Jadi oke baik ya. Nah kira-kira nih dari proses pembelajaran yang Pak Yurdi laksanakan kemarin, sejauh mana keberhasilan area pengembangan kompetensi yang Pak lakukan kemarin di kelas 10 didik 3? Menurut pendapat saya, sejauh mana tingkat keberhasilan itu menurut pendapat saya secara keseluruhan sudah berhasil. Cuma dalam kegiatan atau dalam praktik kemarin itu ada beberapa yang halangan-halangan seperti itu Bapak. Mungkin yang kedepannya yang harus saya perbaiki kembali terkait dari halangan-halangan atau kendala-kendala dari kegiatan pembelajaran kemarin itu.
Bapak. Oke, baik ya, Pak Yodi. Kalau boleh tahu nih, kira-kira kendala-kendala atau hambatan-hambatan seperti apa yang Pak temui kemarin dalam proses pembelajaran Pak? Jadi kendala-kendala yang saya temui dari proses pembelajaran saya kemarin itu seperti ini, Bapak. Mungkin sama seperti guru mata pelajaran yang lain, Bapak. Salah satunya itu adalah ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran kemarin. Kemudian ada beberapa siswa yang tidak mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan membaca Alkitab dengan baik dan benar. Seperti itu, Bapak. Oke, baik Pak. Jadi kekurangannya itu adalah masih kendala dengan beberapa peserta didik yang kurang aktif dan kurang berpartisipasi, begitu ya Pak. Jadi terkait dengan kekurangan atau kendala yang Pak hadapi kemarin, kira-kira nih apa yang Pak lakukan untuk membuat peserta didik itu semuanya bisa berpartisipasi aktif, dan kira-kira apa yang Pak akan lakukan ke depannya? Menurut pendapat saya, Pak, yang akan saya lakukan ke depan itu mungkin yang pertama adalah saya akan lebih ke pengetahuan awal mereka atau kesiapan awal mereka, Bapak. Kemudian saya sesuaikan pembelajaran saya kebutuhan belajar mereka. Saya mengetahui minat belajar mereka, terus gaya belajar mereka. Dan juga saya akan memperhatikan lagi kesepakatan kelas yang kami buat sebelumnya, supaya pembelajaran saya di kelas itu nantinya menjadi lebih menyenangkan, lebih aktif. Seperti itu, Pak. Oke, baik Pak. Nanti kedepannya Pak lebih memperhatikan kebutuhan siswa ya, kesiapan belajar siswa, dan juga Pak akan melihat kembali kesepakatan kelas seperti itu Pak ya. Baik, Pak. Oke Pak, kira-kira kapan Pak akan melakukan rencana-rencana Pak untuk solusi-solusi dari permasalahan tadi Pak? Untuk rencana, saya masih belum bisa memastikan, Bapak. Cuma yang jelas saya akan berusaha secepatnya, Bapak, untuk membuat sebuah perbaikan ke depannya dalam proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Dan puji Tuhan, Bapak, akan secepatnya saya lakukan perbaikan, Bapak. Tapi dalam waktu dekat mungkin belum bisa, Bapak. Tapi saya akan usahakan secepatnya dalam minggu depan, Bapak. Mungkin seperti itu, Bapak. Oke, baik. Jadi Pak akan melakukan realisasi dalam waktu dekat ya Pak. Oke, baik Pak. Pak Yodi, kita sudah berada pada akhir percakapan kita hari ini. Dan itu adalah pertanyaan terakhir ya. Nanti mudah-mudahan rencana Pak akan terrealisasi di minggu depan, begitu ya Pak. Terus dalam proses pembelajaran Pak ke depan akan lebih baik lagi ya, supaya siswa itu bisa lebih aktif. Saya penasaran nih Pak, seperti apa Pak nanti melanjutkan tentang pembelajaran Pak di kelas nanti untuk melakukan perbaikan-perbaikan itu. Jadi untuk hari ini sampai di sini dulu Pak. Terima kasih atas waktu Pak, atas percakapan pasca observasi ini. Dan saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih ya Pak. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih ya Pak. Selamat.